Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Solinda Lumbantoruan, berikut catatan redaksi pengedaran narkoba mengintai Provinsi Jambi. Beberapa waktu belakangan ini, jalur air Kabupaten Tanjung Jabung Timur kerap menjadi lintasan pengedaran narkotika ke daerah Jambi khususnya. Pengedaran narkoba masih masif, di mana jalur masuk narkoba terus diperketat kepolisian. Jaringan narkotika yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi diketahui merupakan jaringan internasional. 19,5 kg paket sabu yang diamankan merupakan hasil selundupan dari negara Malaysia. Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, tersangka tersebut masih menggunakan jalur air yang sama untuk sampai ke Jambi. Mulai dari Malaysia ke Batam, Tembilahan dan ke Sabak hingga sampai di Jambi untuk diedarkan. Irjen Pol Firman mengatakan, Jambi hingga saat ini masih menjadi pilihan gembong narkoba. Dalam pengedaran narkoba ke Provinsi Jambi, baik itu sebagai tempat singgah maupun sebagai tempat tujuan. Ditegaskan dengan banyaknya pintu masuk jalur air ke Provinsi Jambi, menyebabkan potensi penyebab narkotika semakin tinggi. Untuk itu saat ini Polda Jambi terus memperketat jalur masuk narkoba di Provinsi Jambi, baik jalur air maupun jalur darat. Mengalami potensi kerawanan Jambi dengan banyaknya aliran yang masuk, ini dimanfaatkan oleh para pelaku. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Jambi masih harus tetap memasang antena yang cukup tinggi, bahwa kita masih dijadikan daerah baik singgahan maupun tujuan dari pemasaran jenis narkotika ini sendiri. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil menggagalkan pengedaran sabu jaringan internasional. Sebanyak 19,5 kg sabu diselundupkan melalui jalur air dalam kardus dan velg mobil beserta 4 orang kurir. Pemberantasan narkoba terus digalakkan oleh Polda Jambi. 4 orang kurir narkotika jenis sabu berhasil dibekuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Mereka ialah IS 29 tahun warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, RR 55 tahun warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, A 66 tahun warga Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dan HI 37 tahun warga Muaro Jambi Provinsi Jambi. Aksi pelaku digagalkan tim Subdit 2 Opsnal Ditres Narkoba Polda Jambi pada 7 November 2020. Dijelaskan Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi, 4 orang pelaku memiliki peran masing-masing. IS dan RR warga Provinsi Riau tersebut membawa sabu dari Pelabuhan Batam ke rumah A, warga Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dengan penyelundupan menggunakan kardus dan velg mobil, 3 pelaku tersebut dibekuk langsung di rumah A.
Sedangkan HI dibekuk saat menjemput narkotika tersebut di rumah A untuk kemudian disebarkan di wilayah Provinsi Jambi. Setelah diselidiki, dalam kardus dan velg mobil masing-masing ditemukan 8 paket sabu dengan berat total 19,5 kg. Kan berhasil ada 18 paket dengan berat masing-masing total sekitar 19 kg. 19,5 ya, 19,5 kg. Jadi kemasan yang 9 itu ada di dalam dus ini di rumah dari yang memang direncanakan untuk dikirim. Kemudian yang kedua juga kita temukan ada satu set ya velg dengan ban yang juga di dalamnya dimasukkan narkotika, dan kita berhasil menemukan ada 9 paket lainnya. Saat ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui keterlibatan pelaku lain dalam jaringan ini. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Satres Narkoba Polres Muaro Jambi berhasil mengamankan salah seorang bandar narkoba yang merupakan pelaku target operasi. Saat diamankan, polisi berhasil mendapati barang bukti berupa 10 butir setengah ekstasi yang diduga merupakan narkoba golongan 1. Inilah bosman hot novel Huta Barat, 33 tahun, warga desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Segeti, yang diamankan oleh Satres Narkoba Polres Muaro Jambi. Diketahui pelaku ditangkap pada Selasa 27 Oktober sore, sekira pukul 6:30 petang di Jalan Lintas Timur Kelurahan Segeti. Pelaku merupakan target operasi Satres Narkoba Polres Muaro Jambi karena merupakan bandar di desa Pulau Kayu Aro. Disampaikan oleh Ibtu Faisal selaku Kasatres Narkoba saat penangkapan, pelaku berada di Pelabuhan Pasir di Kelurahan Segeti. Pada saat penangkapan, pelaku membuang barang bukti pil ekstasi sebanyak 10 butir setengah berwarna hijau. Pil ekstasi berhasil diamankan petugas dan diduga narkoba golongan 1. Narkoba tersebut dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 3,80 gram bruto. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku ditemukan 10,5 ekstasi warna hijau, yang mana selain itu juga diamankan 1 buah sajam, di mana sajam tersebut sejatinya akan digunakan untuk melukai anggota. Namun setelah diberikan tembakan peringatan, maka pelaku membuang sajam tersebut. Berdasarkan keterangan pelaku, narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapat dari saudara D beralamat di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 dan atau pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Awang Darmawan, oknum aparatur sipil negara yang bertugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, dibekuk Satres Narkoba Polres Merangin. Penangkapan oknum ASN ini berkat laporan dari masyarakat. Wajah aparatur sipil negara di Kabupaten Merangin kembali tercoreng. Salah seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Merangin diciduk oleh pihak kepolisian setelah ketahuan membawa narkoba jenis sabu. Penangkapan oknum ASN ini berkat laporan dari masyarakat sekitar yang menyebutkan oknum ASN tersebut diketahui kerap membeli narkoba jenis sabu di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Timur. Saat melakukan patroli, pihak kepolisian melihat pelaku tengah melintas dengan kecepatan tinggi dan petugas langsung membuntuti pelaku.
Pelaku sempat mencoba kabur dengan masuk ke dalam perkebunan dan akhirnya bisa diamankan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam dompetnya. Polres Merangin dalam beberapa hari terakhir ini juga berhasil mengamankan para tersangka lain dalam kasus narkoba, yakni Zamroni 40 tahun dan Agus Susanto 41 tahun dengan barang bukti yakni 9,20 gram sabu. Selain itu, seorang wanita bernama Mahmuda 20 tahun juga berhasil ditangkap saat tengah berpesta sabu di dalam pondok kebun. Jalaluddin 29 tahun dengan barang bukti 0,22 gram sabu dan Roma Irawan 28 tahun dengan barang bukti yakni 1,49 gram sabu. Bukis dan ada beberapa juga yang pemain baru. Namun kami juga sedang kami dalami juga terhadap bandar ataupun yang mengirimkan barang-barang tersebut. Ya kita pun masih melakukan penyelidikan, tim kami masih di lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap bandar yang membawa ataupun mengirimkan barang tersebut. Total tersangka 6 orang tersangka yang kita amankan. Maraknya penyebaran narkotika membuat kepolisian daerah Jambi tak henti-hentinya bekerja memberantas narkoba di Provinsi Jambi. Atas hal tersebut, Kapolda Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran narkoba, modus narkoba, dan senantiasa mengawasi anggota keluarga. Dan pemirsa, informasi ini menutup catatan redaksi kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Solina Lumbantorwan undur diri. Sampai jumpa, Cek TV, Inspirasi Kita. Di tengah maraknya peredaran narkotika, kepolisian daerah Jambi terus menggalakkan personel untuk menggagalkan masuknya narkotika di negeri sepucuk Jambi 9 Lurah. Sepanjang September hingga Oktober 2020, kepolisian daerah Jambi melalui Direktorat Reserse Narkoba Jambi berhasil mengamankan 44,7 kg sabu-sabu dan 4.946 butir pil ekstasi. Dalam hal ini, Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjauhi narkoba. Selain itu, Kapolda juga mengimbau agar masyarakat mengenali serta mewaspadai peredaran narkotika dengan modus baru. Beberapa peredaran narkoba modus baru ialah dengan mengemas narkotika dalam bentuk permen, makanan kaleng, dibungkus teh hijau, dan kemasan instan lainnya. Hal ini sangat berbahaya jika sampai di tangan masyarakat. Terlebih lagi masyarakat yang tidak mengetahui yang ada di tangannya tersebut adalah barang haram. Selain itu, ia juga meminta agar orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak terjerumus dalam dunia narkoba, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita dengar tuh ada yang jenis baru dibuat permen, Pak Beli? Iya, itu yang permen. Bayangin kalau itu nanti sampai ke anak-anak kita dikiranya permen, betul. Tergantung dari mulai usia kecil. Nah, jadi ini kepedulian kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita terus berkomunikasi, terus bersosialisasi, mensosialisasikan hal-hal yang baru supaya mereka kenal. Nanti jangan sampai ada orang tua, anaknya pegang permen, nggak tahu dia pegang apa ini. Tapi itu yang memang diupayakan oleh mereka. Kita bisa lihat kemasan-kemasan, kadang-kadang kita pikir itu pabrikan ya, dari mulai makanan kaleng bahkan sampai di alat-alat mesin itu dipakai oleh mereka untuk mengantarkan barang-barang ini. Itulah mereka akan pakai bagaimana caranya barang ini bisa jatuh ke pasar.